masa iddah itu adalah masa tunggu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri, di mana di dalam masa tunggu itu ada banyak hikmah. Sebab orang bercerai itu kadang-kadang yang difikirkan itu adalah hal-hal yang tidak baik saja itu. Jadi yang dilihat itu adalah hal yang tidak baik. Ada sebuah cerita yang pernah saya lihat, walaupun ini bukan cerita nyata kan, tapi bisa menjadi iktibar. Anaknya itu menghadap sang ibu, saya mau cerai dengan istri saya. Istrinya juga demikian. Kata ibunya, ya silahkan kalian kalau mau cerai, tapi saya minta itu, coba masing-masing itu sebutkan kebaikan yang paling dikenang dari pasangannya. Tidak ada ibu, dia itu jelek, dia selalu marah-marah kepada saya. Yang istrinya juga demikian. Lah saya minta kan tadi, yang saya minta itu bukan kejelekannya. Coba sebutkan kebaikan yang sangat dikenang dari pasangan kamu. Apa yang menjadi kebaikan dari istri kamu? Kamu juga apa yang menjadi kebaikan yang kamu kenang dari suami kamu? Maka kemudian masing-masing menyebutkan itu. Ya ibu, istri saya itu walaupun kadang marah-marah kan, tapi sungguhnya dia itu perhatian ke saya. Pagi-pagi dia sudah sibuk menyiapkan berbagai keperluan rumah tangga untuk saya. Apa yang saya butuhkan dia sudah siapkan. Walaupun mungkin caremi sedikit. Kata istrinya, ya suami saya itu sebetulnya sangat sayang juga kepada saya. Akhirnya karena sama-sama menyebutkan kebaikannya, akhirnya mereka merenungkan, sesungguhnya istri saya ini baik gitu. Yang istrinya juga demikian, suami saya sungguhnya baik. Jadi yang tadinya tengkar mau cerai, akhirnya nggak jadi gitu. Namun yang penting yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masa iddah itu berakhir segera putuskan. Kalau memang masih sayang, ingin tetap bersama, maka segeralah rujuk. Fa'amsikuhunna bima'ruf muhsinan ilaiha. Berbuatlah baik, perbaikilah hubungan dengan pasangan kamu. Bima'ruf, pegang dengan cara yang baik. Atau kalau memang benar-benar tidak bisa dipertahankan, benar-benar ingin berpisah, fariquhunna bima'ruf, hendaknya juga berpisah dengan berpisah yang baik juga. Jadi berpisahnya itu juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bima'ruf juga. Kata Imam Ibnu Katsir, min ghairi muqabahah, tanpa menyebutkan kejelekan-kejelekannya, tidak usah dijelek-jelekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Talaq. Di ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Fa idza balagna ajalahunna, maka jika mereka sudah hampir sampai pada batas mereka, yaitu akhir dari masa iddah, ai syarafna ala inqida'il iddah, ketika istri yang ditalak itu sudah hampir sampai pada akhir dari masa iddahnya. Masa iddah nanti itu bermacam-macam. Kalau istri yang dikumpuli kemudian ada haid secara teratur, itu salah satu ashur, 3 kali tuhur, 3 kali suci atau 3 kali haid dalam pendapat yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah hampir sampai pada akhir masa iddah, maka hendaklah kalian putuskan. Fa amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Putuskanlah apakah kalian itu masih ingin mempertahankan tali perkawinan, pernikahan dengan istri yang ditalak ini, atau mau berpisah. Namun hal yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dua keadaan, apakah masih akan terus di dalam pernikahan, sebab ketika masih di dalam masa iddah itu bisa rujuk tanpa akad nikah lagi. Maka kemudian yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amsikuhunna bima'ruf, kalau memang masih sayang, masih ingin terus bersama, maka peganglah dengan ma'ruf, dengan baik. Artinya kembalilah rujuk dengan istrinya dengan cara yang baik, memperlakukan mereka itu dengan perlakuan yang baik. Ai muhsinan ilaiha fi suhbatiha, hendaklah berbuat baik di dalam bergaul dengan istrinya. Sebab seperti yang sudah kita terangkan bahwa masa iddah itu adalah masa tunggu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pasangan suami istri, di mana di dalam masa tunggu itu ada banyak hikmah yang sesungguhnya terdapat di dalamnya. Di dalam masa iddah mungkin suami itu masih berpikir dengan matang apakah dia benar-benar akan berpisah dengan istrinya. Sebab kadang-kadang ketika sudah menjatuhkan kata talak di dalam masa iddah, ketika diberikan waktu, dia memikirkan dengan baik, ternyata istri saya sesungguhnya baik. Sebab orang bercerai itu kadang-kadang yang difikirkan itu adalah hal-hal yang tidak baik saja. Jadi yang dilihat itu adalah hal yang tidak baik. Ada sebuah cerita yang pernah saya lihat, walaupun ini mungkin bukan cerita nyata, kan tapi bisa menjadi iktibar. Anaknya itu menghadap sang ibu, saya mau cerai dengan istri saya. Istrinya juga demikian. Kata ibunya, ya silahkan kalian kalau mau cerai, tapi saya minta itu, coba masing-masing itu sebutkan kebaikan yang paling dikenang dari pasangannya. Tidak ada ibu, dia itu jelek, dia selalu marah-marah kepada saya. Yang istrinya juga demikian. Lah saya minta kan tadi, yang saya minta itu bukan kejelekannya. Coba sebutkan kebaikan yang sangat dikenang dari pasangan kamu. Apa yang menjadi kebaikan dari istri kamu? Kamu juga apa yang menjadi kebaikan yang kamu kenang dari suami kamu?
Maka kemudian masing-masing menyebutkan itu, Pak. Ya, ibu istri saya itu walaupun kadang marah-marah kan, tapi sungguhnya dia itu paraten ke saya. Pagi-pagi dia sudah sibuk menyiapkan berbagai keperluan rumah tangga untuk saya. Apa yang saya butuhkan dia sudah siapkan. Tapi cari ini. Walaupun mungkin caremi sedikit. Cari ini. Kata istrinya, ya suami saya itu sebetulnya sangat sayang juga kepada saya. Akhirnya karena sama-sama menyebutkan kebaikannya, akhirnya mereka merenungkan, sesungguhnya istri saya ini baik gitu. Yang istrinya juga demikian, suami saya sungguhnya baik. Jadi yang tadinya tengkar mau menghadap kepada orang tuanya, mau cerai, akhirnya nggak jadi itu. Kenapa? Karena tadi ketika seorang itu bertengkar, biasanya yang disebutkan itu adalah keburukan-keburukannya, kejelekan-kejelekannya. Kebaikannya itu seakan-akan hilang. Apapun para head itu kan ngamuk-ngamuk gitu. Ada cerita nyata ya. Kalau ini cerita nyata, sama-sama tengkar, setelah itu kata suaminya itu, "Bok napa ngerasa retin ya?" Yang istrinya juga kemudian bilang, "Tiba napa ngerasa genteng?" Iparnya melihat kemudian ketawa. "Gimana kalian itu? Dapatnya dapat sendiri itu, kok sekarang dipertanyakan, mbak napa ngerasa retin, mbak napa ngerasa genteng, lambak barem masih ngabeseki." Itu cerita nyata. Jadi tengkar kemudian ditanyakan seperti itu. Jadi yang dulunya dipuji-puji, kamu cantik, yang satunya mengatakan kamu ganteng, ketika tengkar seperti itu kemudian dipertanyakan sendiri. Padahal dulu diakui, sekarang kemudian dipertanyakan. Maka sesungguhnya di antara hikmah dari masa iddah adalah untuk merenungkan kembali tentang ucapan talak yang sudah diucapkan. Apakah memang benar-benar ingin berpisah atau mungkin hanya sekedar emosi sesaat yang kemudian tidak mempertimbangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangannya. Itu diantara hikmahnya, termasuk di dalamnya itu juga adalah ma'rifatu bara'atil dhimmah, bara'atil rahim, bukan bara'atil dhimmah, untuk mengetahui bebas tidaknya seorang itu dari jejak peninggalan suaminya, mungkin ada anaknya dan lain-lainnya. Jadi ada banyak hikmah. Namun yang penting yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masa iddah itu berakhir segera putuskan. Kalau memang masih sayang, ingin tetap bersama, maka segeralah rujuk. Fa'amsikuhunna bima'ruf muhsinan ilaiha, berbuatlah baik, perbaikilah hubungan dengan pasangan kamu bima'ruf, pegang dengan cara yang baik. Atau kalau memang benar-benar tidak bisa dipertahankan, benar-benar ingin berpisah, fariquhunna bima'ruf, hendaknya juga berpisah dengan berpisah yang baik juga. Jadi berpisahnya itu juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bima'ruf juga. Kata Imam Ibnu Katsir, min ghairi muqabahah, tanpa menyebutkan kejelekan-kejelekannya, tidak usah dijelek-jelekkan. Karena bagaimanapun juga itu adalah pasangan hidup, bahkan mungkin adalah ibu dari anak kalau sudah punya anak. Jangan dijelek-jelekkan. Ada lagu itu kan, jangan kau ingat jeleknya walaupun sudah berpisah. Jangan diingat jeleknya walaupun sudah berpisah. Karena bagaimanapun juga adalah pernah menjadi bagian dari hidup, bagian dari pasangan suami istri. Min ghairi muqabaha wala musyatamah wala ta'nif. Jangan kemudian dicaci maki, dijelek-jelekkan. Tetaplah bima'ruf, artinya berpisah dengan baik-baik. Ketika dulu menikah dengan baik,
maka berpisahnya itu kata Allah Subhanahu wa taala au fariquhunna bima'ruf, juga dengan baik. Jangan kemudian diumbar kejelekan-kejelekannya. Sebab kadang-kadang di tengah masyarakat ketika sudah berpisah itu yang diumbar itu adalah kejelekan pasangannya. Dia seperti ini, dia seperti ini. Laku mata ada pese, laku mukul, semua kemudian diumbar. Maka sesungguhnya etika yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'amsikuhunna bima'ruf, kalau masih sayang, ingin tetap bersama, hendaklah dipegang erat-erat secara baik-baik. Bergaullah dengan baik, perbaikilah hubungan yang tadinya tidak baik. Kalaupun ingin berpisah, maka fariquhunna bima'ruf, hendaknya juga berpisah dengan baik-baik. Tidak usah menjelek-jelekkan, tidak usah dicaci maki. Tetap, karena bagaimanapun juga merupakan bagian dari hidup, bagian dari pasangan hidup yang pernah dipilih, walaupun kemudian memutuskan untuk bercerai. Bima'ruf. Jadi ini hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ashidu dawai adlim minkum, dan hendaklah kalian itu menghadirkan dua saksi yang adil di antara kalian. Ai anar raj'ati idza za'amtum 'alaiha kama rawahu Abu Dawud. Di dalam riwayat an Imran ibnu Husain annahu su'ila 'anir rajuli yutalliqu imratahu thumma yaqa'u biha wa lam yashhid 'ala talaqiha wala 'ala raj'atiha, bahwa ada seorang yang menceraikan istrinya kemudian kembali kepada istrinya tanpa adanya saksi, baik ketika talak ataupun juga ketika rujuk, maka dia katakan bahwa tolakta li ghairi sunnah, itu bukan bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah ada saksi, dua orang saksi. Walaupun dalam hal ini kemudian ada perbedaan memang juga di antara para ulama. Kalau kata Imam Abu Hanifah itu sifatnya mandub, jadi sunnah saja adanya saksi, bahwasanya dia akan rujuk, itu sunnah menghadirkan dua orang saksi. Tapi kalau kata Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah wajib, jadi wajib ketika mau rujuk ya dia harus menghadirkan dua orang saksi. Supaya apa? Supaya menghindari fitnah. Jadi menghindari fitnah, hendaklah kemudian ada persaksian bahwasanya dia rujuk lagi. Tapi bagi Imam Abu Hanifah itu sifatnya mandub, artinya walaupun tidak menghadirkan dua orang saksi itu diperbolehkan. Namun etika yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah wa ashidu dzawai adli minkum, hendaklah menghadirkan dua saksi. Maka kemudian yang dikatakan oleh Imran bin Husain, tolak tali ghairi sunnah, itu tidak sesuai dengan sunnah, karena memang yang dianjurkan adalah dengan menghadirkan saksi. Nah, ayat ini persaksikan saksi ini apakah hanya cerai, mau cerai apa mau rujuk itu? Apakah keduanya ayat ini sambungannya? Baik, ada yang menyatakan pada saat cerai dan rujuk, ada yang menyatakan pada saat rujuknya saja. Jadi ada yang menyatakan pada saat cerai tidak perlu persaksian. Tapi kalau kemudian kita lihat dari apa yang berlaku di hukum Indonesia, itu kan dihadapkan ke pengadilan, di situ memang yang diambil adalah yang persaksian itu kan, yang dikatakan di depan hakim. Jadi memang di dalam hal ini ada yang menyatakan karena ayatnya itu kan wa fariquhunna bima'ruf wa ashidu dzawai adlim minkum, maka yang menyatakan bahwa yang
dimaksudkan dua orang saksi itu adalah kepada rujuk, karena frase terakhir wa fariquhunna bi ma'ruf itu adalah di sini kan berkaitan dengan rujuknya itu kan, fa amsikuhunna bi ma'ruf au fariquhunna bi ma'ruf. Kalau mau rujuk atau berpisah ya hendaknya mempersaksikan dua orang saksi gitu. Tapi ada yang menyatakan bahwa pada saat talak ataupun rujuk sama-sama menghadirkan dua orang saksi supaya ada kejelasan bahwasanya memang dia itu ditalak gitu. Ketika orang sudah mengetahui bahwasanya itu ditalak, kan orang lain kemudian kan sudah mengetahui itu kan bahwasanya dia itu ditalak, dan orang kemudian juga mengetahui tentang masa iddahnya. Kalau ditalak kemudian tidak ada yang tahu, itu kan juga menjadi muskilah itu kan. Jadi ditalak tapi tidak ada yang tahu, kemudian suaminya tiba-tiba tidak ada gitu kan. Tiba-tiba kemudian kawin dengan orang lain gitu. Ya, kok tiba-tiba sudah punya suami lagi gitu. Itu kan jadi bagian dari fitnah gitu. Maka memang yang dikatakan oleh Imran bin Husain adalah yang sesuai dengan sunnah adalah dipersaksikan supaya orang tahu bahwasanya itu ditalak, apalagi kalau sudah lewat dari masa iddahnya. Sebab gini, ketika ditalak itu kan ada talak rojai, ada talak bain. Talak rojai adalah talak yang memungkinkan suami itu untuk rujuk lagi. Tapi ada juga talak bain. Talak bain itu adalah yang suami tidak mungkin untuk kembali lagi kepada istrinya, yaitu misalnya talak 3 ketika sudah 3 kali itu. Maka di saat talak 3 kali itu talak bain. Pada kalau talak rojai itu tidak boleh orang lain itu melamar pada masa iddahnya itu kan, baik dengan terang-terangan maupun dengan sindiran. Jadi tidak boleh, karena masih dikatakan milik dari suaminya, tidak boleh dilamar oleh orang lain pada masa iddahnya. Tapi yang talak rojai, jadi ditalak 1 kali di masa iddah itu masih merupakan milik suami, maka seperti yang kita bahas, dia masih diberikan nafkah, dia masih tinggal di dalam rumahnya, tidak boleh dilamar oleh orang lain, baik terang-terangan ataupun sindiran. Sindiran artinya ada orang lain yang berminat, saya seneng bebini pada nabakna, itu kan sindiran, itu tidak boleh pada masa iddah, karena masih merupakan istri dari suaminya, karena masih ada di dalam masa yang dia bisa rujuk. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddah, maka sudah lepas sama sekali ikatannya. Jadi masa iddah itu sudah diurai satu persatu, dan ketika sudah lewat dari masa iddah itu benar-benar putus. Kalau masa iddah masih belum putus sepenuhnya, maka tidak boleh dilamar oleh orang lain, baik dalam secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Tapi kalau talak bain itu boleh dilamar secara sindiran gitu, yang tidak memungkinkan untuk kembali. Misalnya ditinggal mati, itu kan tidak mungkin kembali itu dengan suaminya itu, karena suaminya sudah meninggal dunia. Atau talak 3 itu talak bain, tidak mungkin kembali, maka boleh dilamar secara sindiran, tapi tidak boleh terang-terangan. Jadi sindiran, saya senang wanita yang lembut seperti kamu, itu sindiran itu. Berapa sih? Oke. Gimana? Diizinkan kalau kawin, mentero masuk surga ya. Tepat ya.
Cibar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ai hadzal ladzi amarnakum bihi minal isyhad wa iqamatis syahadah. Jadi yang demikian itu merupakan peringatan yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu dari awal merupakan satu aturan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya ketika orang itu mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melakukan termasuk di dalam talak ini sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terburu-buru, kemudian ada masa iddahnya. Ketika sudah hampir lewat masa iddahnya, hendaklah benar-benar diputuskan apakah benar-benar akan berpisah atau tidak. Kalau tidak ingin berpisah, maka peganglah dengan baik. Jadi kembali kepada istrinya, rujuk dengan baik. Kalaupun tidak mau untuk meneruskan, hendaklah juga berpisahnya dengan perpisahan yang baik. Tidak kemudian disebutkan kejelekan-kejelekannya, tidak usah mencaci maki. Termasuk juga bagian dari itu adalah syahadah, memberikan persaksian supaya tidak timbul fitnah, karena salah satu fungsi dari adanya persaksian supaya orang lain itu tahu bahwasanya dia itu sudah berada di masa iddah, bahwasanya dia itu sudah dicerai. Bukan tiba-tiba suaminya tidak ada, orang lain kemudian tidak ada yang tahu. Termasuk menikah itu kan, kenapa diperintahkan untuk diumumkan supaya orang itu tahu bahwa keduanya sudah berada di dalam ikatan suami istri. Ya, ya. Misalnya talak 3 ini kan tidak bisa rujuk kecuali kawin lagi dengan orang lain. Ya. Kemudian suami itu menyesal, ingin kawin lagi, tapi menyuruh orang lain untuk menikah itu dengan tidak dia apa-apakan, dibayar lagi. Gimana kira-kira? Itu namanya kalau di dalam bahasa fikih hilah, itu upaya untuk menyiasati hukum. Jadi menyiasati hukum, dan hal yang tersebut tidak diperbolehkan. Orang yang disuruh itu yang disebut dengan muhallil itu. Artinya yang diperintahkan di dalam agama itu adalah sesuatu yang berjalan secara alami itu. Jadi memang dikawini oleh lelaki lain dan kemudian melakukan hubungan intim juga. Dan memang itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hatta tadzuqa min usailatiha, sampai kamu itu merasakan madunya dari istri kamu, yang istri juga watadzuq ya min usailatika. Jadi dia yang kamu itu merasakan nikmatnya, madunya, istrinya itu juga merasakan nikmatnya, madunya. Artinya melakukan hubungan intim itu, bukan kemudian kawin, tidak apa-apa kemudian dicerai. Tetap kata Rasulullah itu harus alami, bahkan jangan kemudian direkayasa. Hilah itu merekayasa hukum.
Ini saja mungkin dapat saya sampaikan karena sudah isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.